Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainur Rahmah, NPM 2201080003. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi ekosistem untuk memenuhi tugas UTS TIK. Nah, yang pertama adalah pengertian ekosistem. Ekosistem adalah interaksi antar organisme dalam sebuah komunitas yang lingkungannya terjadi antar hubungan. Nah, jadi dalam ekosistem itu tidak hanya meliputi komunitas organisme atau faktor biotik, tapi juga faktor abiotik seperti cahaya, udara, matahari, tanah, air. Nah, komponen ekosistem yang dikenal di alam yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik itu komponen ekosistem yang tergolong makhluk hidup. Nah, menurut peranannya, komponen biotik itu dibedakan antara produsen, konsumen, dekomposer, dan detritivor. Nah, apa sih produsen itu? Produsen itu organisme yang mampu mensintesis senyawa organik dari bahan senyawa anorganik dengan bantuan energi matahari. Terus yang dimaksud konsumen itu organisme yang memperoleh bahan organik dari organisme lain. Terus yang dimaksud dekomposer itu pengurai, yaitu organisme yang mampu merombak sisa produk organisme yang telah mati menjadi senyawa anorganik. Terus detritivor itu organisme yang memakan serpihan-serpihan organik dari suatu organisme. Nah, berdasarkan cara memperoleh makanannya, komponen biotik dibagi menjadi komponen autotrof. Nah, maksudnya autotrof itu menyediakan makanan sendiri atau organisme yang mampu menyediakan makanan sendiri. Terus komponen autotrof itu berperan sebagai produsen, contohnya tumbuh-tumbuhan hijau. Selain itu ada komponen heterotop. Heterotop itu maksudnya organisme yang memanfaatkan senyawa organik dari makhluk hidup lain, contohnya berbagai jenis hewan. Nah, komponen abiotik itu tadi kan udah biotik, nah sekarang abiotik. Abiotik itu komponen materi yang tergolong makhluk tidak hidup, misalnya cahaya matahari, tanah, air, udara, dan iklim. Nah, ada macam-macam ekosistem. Yang pertama, ekosistem secara garis besar menjadi ekosistem darat dan ekosistem perairan. Ekosistem perairan dibedakan lagi antara ekosistem perairan air tawar dan air laut. Tadi kan ada ekosistem darat. Nah, ekosistem darat itu ekosistem yang lingkungan fisiknya berupa daratan. Nah, berdasarkan letak geografisnya, ekosistem darat itu dibagi menjadi beberapa bioma. Bioma itu apa? Bioma itu ekosistem darat yang khas pada wilayah tertentu dan dicirikan oleh jenis vegetasi yang dominan di wilayah tersebut. Nah, terus ada ekosistem perairan. Tadi kan ada perairan air tawar dan air laut. Contoh perairan air tawar itu danau. Danau yang disebut juga suatu badan air yang menggenang dan luas, mulai dari beberapa meter persegi hingga ratusan meter persegi. Terus yang kedua itu sungai. Sungai adalah air yang mengalir ke satu arah air sungai, dan airnya itu dingin dan jernih serta mengandung sedikit sedimen dan makanan. Terus ada ekosistem air laut. Maksudnya itu ekosistem air laut itu dibagi menjadi beberapa zona, yaitu zona intertidal, zona neritik, zona pelagik, zona fotik, zona bentik, dan zona afotik.
Terus ada lagi ekosistem estuari. Ekosistem estuari itu merupakan tempat bersatunya sungai dengan laut. Nah, ekosistem estuari itu sering dipagari oleh lempengan lumpur intertidal dan yang luas atau rawa garam. Terus ada ekosistem pantai. Ekosistem pantai itu dikenal sebagai salah satu jenis ekosistem yang unik sebab mencakup 3 unsur, yaitu tanah di daratan, air di lautan, dan juga udara. Nah, pantai itu merupakan pertemuan antara ekosistem darat dan juga ekosistem akuatik. Terus ada ekosistem buatan. Secara sederhana, ekosistem buatan itu merupakan ekosistem yang terbentuk dari rekayasa manusia untuk tujuan memenuhi dan mencukupi kebutuhan hidup manusia atau penduduk yang semakin hari semakin meningkat. Nah, itu tadi beberapa penjelasan tentang macam-macam ekosistem. Nah, di ekosistem juga terdapat rantai makanan yang biasanya ada di rantai makanan pada sawah, rantai makanan pada ladang, itu rantai makanan pada lautan. Pokoknya yang ekosistem, beberapa macam ekosistem itu di dalamnya itu mesti ada beberapa rantai makanan, yaitu tadi contohnya seperti yang saya sebutkan tadi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan dalam menyampaikan materi. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga materi ini dapat membantu kalian untuk mempelajari materi-materi yang akan mendatang. Terima kasih. See you next time. Bye bye.